Pohon kelapa merupakan tanaman yang zero waste. Masyarakat bisa memanfaatkan semua bagian pohon itu, termasuk batok kelapa. Malah, batok kelapa ini mampu menghasilkan produk yang punya nilai jual tinggi bahkan bisa menjangkau pasar ekspor, yakni arang batok kelapa. Arang batok kelapa merupakan salah satu bahan baku utama membuat ragam produk yang punya nilai jual tinggi. Salah satunya briket dari arang batok kelapa. Menurut Yogi Abimanyu, pengusaha briket arang kelapa sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Arang Kelapa Indonesia, kualitas arang kelapa dari Indonesia disukai pasar dalam negeri dan global. Sebab arang asal Indonesia punya kandungan kalori tinggi yakni 6.700 sampai 7.100 kilokalori yang bisa membuat proses pembakaran menjadi cepat. Selain itu, tidak meninggalkan abu dan kotoran. Kami berupaya merangsang industri ini tumbuh, katanya. Perpaki sendiri pernah mengadakan pelatihan cara mengolah arang kelapa termasuk juga membuat briket arang kelapa. Modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, tambahnya sambil menyebut investasi yang berkisar 100 juta sampai 200 juta rupiah. Jarod Irianto, pengusaha briket arang batok kelapa asal Blora Jawa Timur menambahkan, modal tersebut sebagian besar dipakai untuk membuat mesin pembuat briket arang kelapa. Saya bisa membantu membuat mesin briket arang kelapa, tuturnya. Dengan modal sekitar 200 juta, ia sanggup membuat mesin pembuat briket arang kelapa dengan kapasitas sekitar 2 ton. Sayang, ia tidak menjelaskan modal keseluruhan untuk bisa membangun usaha tersebut. Yang jelas, untuk membuat briket arang batok kelapa tidaklah begitu rumit. Langkah pertama, adalah bahan baku utama yakni arang batok kelapa dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian dicampur dengan air serta tepung tapioka. Selanjutnya adalah proses pengadukan. Setelah tercampur secara sempurna, adonan briket tersebut diletakkan dalam satu wadah dan dipotong-potong sesuai selera. Bisa berbentuk kubus atau bentuk lainnya. Potongan briket yang baru jadi tersebut kemudian dipanaskan ke dalam oven pemanas supaya menjadi keras dan briket arang kelapa ini siap dijual. Jarod sendiri mematok briket arang hasil produksinya antara 6.000 per kilo sampai 7.000 per kilogram. Itu untuk di pasar dalam negeri. Jika sudah memasuki pasar ekspor, tentu sudah lain ceritanya. Harga briket arang batok kelapa kualitas bagus di pasar Timur Tengah, Amerika Serikat, Rusia, Eropa, Amerika Latin, dan lainnya dibanderol sekitar $1.300 per ton dengan kualitas bagus. Adapun kriteria briket yang bagus adalah yang tidak mudah hancur, tidak berbau, tidak berasap dan abu biasanya berwarna putih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yogi Indra. Nah untuk sekarang ini saya ekspor ke Malaysia. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di dalam tempat produksinya atau di dalam pabriknya. Jadi ini adalah tempat produksi. Ketika kita sudah produksi dan dipotong sesuai ukuran request buyer, kita taruh di nampan seperti ini kayak gitu. Setelah kita tunggu beberapa misalkan 1 hari, baru kita potong-potong, terus juga kita masukkan ke oven kayak gitu. Jadi ini adalah tempat nampan untuk menyimpan arang-arang yang sudah dipotong di mesin kayak gitu. Ini mungkin kalau diproduksi 1 hari bisa 10 ton juga nyampe ya. Cuman kan kalau kapasitas produksi itu dihitungnya di oven kayak gitu. Terus juga kita masukin master box juga kayak gini. Untuk saat ini kita stuffing ke Malaysia dulu, selanjutnya nanti kita ke Qatar, jadi satu-satu. Packingnya ini 1 kilo, untuk inner plastiknya 1 kilo. Terus juga kita kasih silika gel di dalam inner plastiknya agar mengatur suhu juga gitu. Jadi kita ada silika gel gitu di sini. Terus kita packing inner plastik seperti ini agar aman lah intinya kayak gitu. Habis itu kita masukkan master box, tergantung biasanya mau ada yang 10 kilo, ada yang 20 kilo kayak gitu. Nah, jadi ketika stuffing kontainernya kita lindungin pakai plastik juga agar supaya terhindar dari resapan air kayak gitu. Jadi proses stuffing biasanya bisa seharian
Ini kita stuffing 40 feet, jadi sekitar 25 tonan lah. Dari pengalaman stuffing dari awal sampai akhir yang paling susah tuh biasanya cuaca. Kadang kalau misalkan cuaca hujan itu kita harus ekstra hati-hati buat masukin si barangnya gitu. Karena kalau misalkan ada air yang masuk nanti berpengaruh ke semua produk. Jadi nanti produknya bisa ada lumut atau apa karena ada lembab di situ. Jadi kayak masalahnya paling di situ kalau misalkan stuffing juga. Terus juga biasanya masalah stuffing tuh ada jadwal kapalnya, kadang tuh ada yang mundur juga, kadang ada yang mepet, kita juga harus ngajar jadwal kapal kayak gitulah kalau misalkan kendala kalau misalkan ada stuffing kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin pesan dari saya untuk kalian ingin menjadi seorang eksportir, yang pertama itu kuatkan dulu produk knowledge kalian. Yang kedua, pastikan dulu supplier kalian benar-benar bisa diajak kerjasama kayak gitu. Jadi pastikan bahwa manajemennya benar, ownernya benar, terus juga mesinnya mungkin kalian cek benar atau enggak. Terus juga kalian harus bisa memastikan itu semua. Paling untuk pesan lagi untuk teman-teman yang sekarang lagi proses, intinya jangan menyerah sama keadaan kalian sekarang gitu. Nggak pedulilah tentang privilege, misalkan ada privilege atau apa, mereka mulai dari ratusan juta atau apa, kalian jangan peduli. Menurut saya kita percayalah bahwa kita ada di tahap ini adalah udah dibantu sama Tuhan buat proses ke arah yang lebih baik kayak gitu. Jadi semangat dan tetap kerja keras. Dari Bandung, tim Baskoro TV melaporkan.